perhatian publik Indonesia sudah mulai terlihat. Nah, ini bukan saya yang mengarang fakta ini, melainkan adalah Sofwan. Sofwan mengarang sebuah buku yang menarik sekali. Judulnya adalah Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung kata nan merayu, syair dan pantun tersusun indah, sayang bagaikan madah fatwa pujangga. Saya pernah bercakap-cakap dengan Harmoko. Harmoko ini adalah seorang jurnalis senior yang mendirikan harian Poskota. Poskota ini agak unik. Saya pernah menulis tentang Poskota ini di Jakarta Post. Di situ saya gambarkan bahwa Poskota itu adalah satu-satunya surat kabar yang berusaha menyapa rakyat kecil, tukang-tukang beca, supir-supir truk, supir-supir bemo. Dulu ada bemo. Mungkin kalian ya yang generasi milenial ke bawah ini itu tidak tahu. Lalu kemudian pokoknya rakyat kecil secara keseluruhan. Di dalam berita-berita Poskota itu, dia tidak berbicara. Dia itu yang saya maksud di situ adalah koran Poskota itu tidak berbicara tentang persoalan-persoalan politik, melainkan menekankan persoalan yang dihadapi oleh rakyat kecil itu tadi. Jadi di dalam konteks ini bisa kita sebut bahwa harian Poskota itu adalah pioneer yang memberikan informasi dan mungkin juga memberikan rasa ingin tahu, eagerness dari rakyat kecil tentang kejadian apa yang berlangsung di sekitar yang mereka ya tidak mendapatkan informasinya. Lalu kemudian Harmoko menjadi ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Dan dari situ melompat menjadi Menteri Penerangan. Kalau saya tidak salah, itu selama 2 periode. Lalu selanjutnya, karir politiknya menanjak ketika Presiden Soeharto itu mempercayakan Harmoko menjadi Ketua Umum Golkar. Dulu bukan Partai Golkar, karena Golkar dulu, ini sedikit agak aneh, karena Golkar dulu tidak mau mengakui dirinya sebagai partai politik. Tetapi ini juga makin aneh, boleh ikut pemilu bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Waktu itu belum ada P-nya atau Perjuangan. Kalau sekarang PDI ditambah huruf P di belakangnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini sekelumit tentang Harmoko. Maka berceritalah dia bahwa suatu hari di akhir 1950-an, Said Effendi, pengarang lagu Fatwa Pujangga yang bait pertamanya telah saya sampaikan tadi, itu menerima kiriman batik dari Pekalongan. Tapi tidak ada satupun keterangan yang menyatakan siapa pengirim dari batik itu. Eagerness atau keinginan tahuan dari
Said Effendi ini kemudian dituangkan di dalam sebuah coret-coret, kira-kira kertas seperti ini, di sebuah warung Padang di Senen. Di sekitar akhir 1950-an dan awal 1960-an, abad lalu, Senen itu adalah tempat berkumpulnya para seniman. Nah, mungkin Harmoko juga merasa dia adalah bagian seniman. Maka di meja makan warung Padang itu, Said Effendi yang tadi sudah saya katakan menerima kiriman batik dari Pekalongan dan tidak tahu siapa pengirimnya, itu membuat coret-coret di meja makan tersebut. Maka lahirlah lagu Fatwa Pujangga itu. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung kata nan merayu, syair dan pantun tersusun indah, sayang bagaikan madah Fatwa Pujangga. Tapi ini perlu kita tekankan, lagu ini kemudian menjadi kontestan, menjadi tandingan dari lagu-lagu cinta yang berasal dari Semenanjung Melayu. Kita tahu di Semenanjung Melayu itu muncul seorang superstar, namanya adalah P. Ramlee. P. Ramlee itu memang berasal dari Aceh, jadi Indonesia juga, tetapi orang tuanya itu sudah lama bermigrasi ke negeri jiran, negeri tetangga, Malaya pada waktu itu. Nah, lahirlah lagu-lagu Melayu yang sampai sekarang ini buat generasi setingkat saya itu masih dikenang. Salah satunya adalah sebuah lagu cinta yang menekankan rasa putus asa. Antara lain bunyinya seperti ini. Kau laksana bulan tinggi di atas kahyangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Mengapa aku diseksa, mengapa kita bersua, berjumpa dan berpisah, tetap ku menderita. Lalu kemudian lagu yang juga berkaitan dengan Semenanjung, yaitu tentang aku pulang dari rantau. Aku pulang dari rantau, bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Jadi tanah Semenanjung itu dijadikan wilayah romantik oleh justru masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Dan inilah yang kemudian mendominasi lagu-lagu itu. Memang kemudian muncul lagu agak cengeng. Patah hatiku jadinya merana sepanjang masa. La 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 la. Nah, ketika kemudian lagu yang dikarang oleh Said Effendi, yaitu Fatwa Pujangga, itu secara perlahan-lahan muncul. Tentu dia tidak menyingkirkan dominasi dari lagu-lagu P. Ramlee atau lagu-lagu yang berasal dari Semenanjung, tetapi perhatian publik Indonesia sudah mulai terlihat. Nah, ini bukan saya yang mengarang fakta ini, melainkan adalah Sofwan
Sofwan mengarang sebuah buku yang menarik sekali. Judulnya adalah Roma Irama, Politik Dakwah dalam Nada. Saya menjadi saksi bahwa karya Sofwan yang berjudul Roma Irama, Politik Dakwah dalam Nada ini, itu adalah satu-satunya di Indonesia dan pengarang Indonesia yang mengkisahkan tentang perjalanan lagu, terutama lagu Roma Irama, tetapi pada saat yang sama membuat perbandingan dari lagu-lagu yang pernah hit di masa lalu. Nah, Sofwan ini, dia adalah seorang akademisi yang membuat disertasi justru sangat sulit untuk kita pahami, termasuk saya. Judul dari disertasi yang diselesaikan tahun lalu, yaitu tahun 2023, itu adalah Objektifikasi Islam, Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam di dalam Pemikiran Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu adalah seorang scholar yang sangat mumpuni, yang memberikan breakthrough, terobosan di dalam pemikiran Islam dengan perspektif sejarah dan sosiologi plus filsafat. Maka kemudian dia menjadi pemikir Islam yang terkemuka pada 1980-an sampai dengan 1990-an. Nah, pikiran-pikiran Kunto Wijoyo itulah yang kemudian direkonstruksi oleh Sofwan untuk menjadi disertasinya, dan berhasil dia selesaikan disertasi itu dengan bagus. Sehingga kemudian Sofwan setelah dia dinyatakan lulus dalam ujian disertasi itu, secara khusus dia bernyanyi tentang lagu Roma Irama seperti yang selintas kita dengar sekarang ini. Bebas dari belenggu ya. Ya. Dia merasa sesuatu yang membebani dia menjadi terbebas karena tekanan-tekanan kuat dari segi finansial maupun dari segi penulisan disertasi itu.